Nah, di part 2 ini kita bakal masuk ke 2NF. Dan setelah kita sudah memecah dia ke dalam tabel 1NF, yaitu first normal form, di sini kita akan memecah ke dalam tabel 2NF, yaitu second normal form. Nah, di sini syaratnya yaitu dia harus sudah memenuhi 1NF dan juga tidak ada partial dependency dan juga composite key. Nah, partial dependency itu apa? Jadi, partial dependency itu merupakan ketergantungan parsial. Jadi, atribut yang non-primary key itu dia bergantungnya harus ke dalam satu primary key saja, tidak boleh ke dalam dua primary key. Kemudian untuk composite key ini merupakan primary key yang digabung. Gitu. Misalkan ada dia ID event dan juga ID artist. Berarti dia composite key. Biasanya dia terjadi pada tabel yang many to many. Nah, di sini untuk tabel IO itu sudah memenuhi syarat 2NF karena dia tidak ada partial dependency karena primary key-nya itu hanya satu yaitu IDO dan tidak ada composite key dan juga sudah memenuhi 1NF. Tidak ada multi-value maupun redundancy, punya ID dan juga tidak ada kolom turunan gitu ya. Kemudian untuk tabel kedua, tabel event. Di sini ada yang namanya ID artis. Nah, di sini ada kolom waktu perform dan juga kolom durasi. Dua kolom ini itu dia bergantungnya ke dua ID. Ada ID artis dan juga ID event. Itu tidak boleh teman-teman karena dia akan bergantung secara parsial gitu. Nah, maka dari itu dia harus dijadikan satu tabel sendiri. Namanya tabel event kategori. Salah. Tabel jadwal perform. Jadwal perform ini kita mengambil dua foreign key dari tabel event dan juga tabel artis gitu. Jadi foreign key-nya ID event dan juga ID artis gitu. Kenapa kok foreign key-nya ada dua? Karena di sini kan foreign key-nya hanya satu nih, IDEO aja. Kok di sini ada dua? Nah, karena dia itu merupakan tabel persimpangan. Dia didapat dari relasi yang many to many. Jika kita lihat di soal, di studi kasus gitu ya, di sini ada kalimat yang menunjukkan bahwa satu event dapat memiliki banyak artis dan satu artis juga dapat perform di beberapa event yang berbeda. Berarti dia one artist, many event, atau one event, many artist. Itu kan. Berarti dia relasinya many to many. Maka dari itu dia harus dipecah untuk menghilangkan yang namanya composite key gitu. Nah, dia dipecah menjadi tabel event jadwal perform ini gitu. Jadi maka dari itu foreign key-nya ada dua. Atribut lainnya apa? Waktu perform dan durasi karena dia yang bergantung ke ID artis ini gitu. Kemudian yang lainnya itu bergantungnya ke ID jadwal seperti itu. Kemudian selain itu, nah di sini juga ada ID kategori tiket. Nah, jika kita lihat di soal, itu dia menyebutkan dalam satu event tersedia beberapa kategori tiket seperti VIP, regular, dan juga early bird. Nah, di mana setiap kategori tiket memiliki harga dan kuota masing-masing. Jadi, dia kalau dijabarkan di dalam tabel kategori tiket dengan seperti ini, misalkan ID K1 namanya, nama kategorinya reguler, harganya 200. Ini untuk event yang mana? Kita tidak tahu gitu. Karena kan biasanya harga suatu tiket, walaupun dia itu sama-sama reguler, sama-sama VIP, dia tuh eh, harganya beda gitu. Tergantung siapa artis yang datang dan seberapa banyak kuota yang akan ditampung di dalam suatu lokasi event tersebut gitu kan. Nah, maka dari itu harganya akan beda-beda. Jika begini saja kita tidak tahu ini untuk event yang mana. Maka dari itu kita harus memecahnya ke dalam suatu tabel bernama event kategori. Dia juga memiliki dua currency, ada ID event dan juga ID kategori. Nah, ketika kita sudah memecah seperti ini, jadi kita tahu dia digunakannya itu di event yang mana. Misal dia di event E1. E1 berarti eventnya civil day. Kategori tiketnya apa? Reguler. Tuh. K1 kan reguler ya. Harganya berapa? Seperti itu. Jadi kita sudah tahu dia untuk event yang mana dan kategori tiketnya itu apa. Sehingga harganya bisa berbeda-beda.
Namun ketika kita definisikan seperti di satu NF ini, kita tidak tahu gitu, karena harganya ya sudah flat saja seperti itu teman-teman. Nah, kemudian maka dari itu di tabel event dia hanya tersisa IDO saja untuk sebagai foreign key. Siapa IO yang mempublikasikan atau mengorganisir event tersebut seperti itu. Nah, untuk FK yang lain sudah tidak ada karena sudah dibuatkan tabel sendiri seperti jadwal perform dan juga event kategori. Jadi nanti di tabel kategori tiket yang awalnya banyak atributnya seperti ini, nah jadi dia di sini hanya ada nama kategori saja karena untuk harga, kuota, dan juga deskripsi benefit itu biasanya tergantung pada event masing-masing. Seperti itu, maka dari itu dia lebih cocoknya masuk ke tabel event kategori. Nah, kemudian ada tabel customer, dia sudah memenuhi syarat untuk apa namanya 2NF karena tidak ada partial dependency, tidak ada composite key dan juga sudah memenuhi satuan F. Sudah ada multi value maupun redundant, memiliki ID dan juga tidak ada kolom sempurna. Seperti itu. Dan untuk tabel artis juga sama, tidak ada ketergantungan parsial, tidak ada composite key, dan sudah memenuhi satu NF. Namun, di sini yang jadi masalah di tabel transaksi. Jika kita lihat di sini, nah dia kan berarti satu transaksi itu bisa membeli banyak tiket sekaligus. Dan satu kategori tiket yang ada di tabel event kategori ini ya, itu bisa dibeli di banyak kali transaksi. Maka dari itu, karena many to many juga, kita akan memecah dia ke dalam tabel detail transaksi. Dia akan mengambil ID transaksi dan juga ID event kategori sebagai apa namanya foreign key. Seperti itu teman-teman. Nah, karena dari itu, karena sudah dipecah, maka hasilnya akan seperti ini dan menambah kolom atribut jumlah seperti itu. Jadi kita tahu dia di transaksi eh, ini, misalkan transaksi ini dia beli kategori tiket ini. Jumlahnya berapa? Satu. Kemudian di transaksi ini, dia membeli kategori tiketnya itu yang mana, untuk acara apa, dan jumlahnya berapa, gitu teman-teman. Kemudian di sini ada kolom tiket. Nah, kolom tiket itu kan khususnya untuk detail transaksinya. Berbeda-beda setiap, apa namanya, setiap tiket, kemudian setiap kategori itu kan beda ya teman-teman. Jadi maka dari itu dia harusnya dibuat tabel sendiri dan dia bergantung kepada tabel detail karena tabel detail itu kan memiliki beberapa part, memiliki baris-baris terkecil dari suatu transaksi. Misalkan kita membeli di satu transaksi itu ada 5 kategori tiket. Nah, 5 kategori tiket ini kan biasanya kode tiketnya berbeda-beda. Sehingga ketika kita masuk ke dalam venue, itu akan di-scan dan akan memunculkan data kita sebagai yang beli, gitu kan. Nah, maka dari itu, ID tiket itu dia butuh yang namanya foreign key, detail, ID detail ya, dan kode tiket sebagai atribut dan statusnya apa? Apakah dia sudah di-scan, apakah sudah aktif? Biasanya Hamin beberapa hari sebelum eventnya itu berlangsung, dia statusnya berubah menjadi aktif gitu ya. Misalkan kalau masih 1 bulan sebelum konser, biasanya masih inaktif. Namun ketika sudah masuk ke dalam venue, biasanya sudah di-scan. Jadi statusnya berubah menjadi scan gitu, teman-teman. Jadi dia bergantungnya ke ID detail karena apa? Karena satu tiket itu bisa memiliki banyak detail, teman-teman. Kemudian, nah ada yang namanya 3NF, tapi karena di sini sudah memenuhi, jadi tidak ada pemecahan untuk 3NF-nya. Namun aku mau memberikan sedikit info untuk 3NF ini, syaratnya seperti ini. Tidak ada ketergantungan transitif. Apa itu? Jadi ketergantungan transitif itu atribut non primary key bergantung pada atribut non primary key lainnya. Seperti contoh misalkan, di sini ada tabel order di luar transaksi Artatex tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel order. Dia ada order ID, date, customer name, customer phone, staff name, dan juga staff phone. Maaf, ini
belum dijadiin satu sama tabelnya. Kemudian di sini ada yang namanya customer name, customer phone, dan staff name, dan staff phone. Nah, di sini kita melihat suatu hal yang janggal. Customer phone ini kan bergantungnya ke dalam customer name gitu ya teman-teman. Nah, dan staff phone ini dia bergantungnya ke staff name. Di mana staff name dan juga customer name ini bukan merupakan primary key. Tapi dia customer phone bergantungnya ke dalam customer name yang notabene dia itu bukan primary key. Maka dari itu dia disebut dengan transitive dependency atau ketergantungan transitif. Nah, itu tidak boleh. Dia melanggar aturan 3NF. Maka dari itu dia menjadikan tabel sendiri yaitu tabel customer. Nah, di sini tabel customer ada customer ID, customer name, dan juga customer phone. Kemudian di sini juga ada tabel staff karena dia staff phone ini dia bergantungnya ke staff name. Padahal staff name ini bukan primary key. Jadi dia masih dalam transitif dependensi atau ketergantungan transitif. Ini dia ada tabel staff, isinya staff ID, staff name, dan juga staff phone. Nah, jadi jika dilihat dari hasil tabel akhirnya itu seperti ini. Order ID, tanggal, kemudian customer ID, dan staff ID. Jadi kita hanya mengambil foreign key-nya saja gitu kan. Di sini ada foreign key, ID customer dan juga ID staff-nya. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu karena di Artatex tadi sudah memenuhi syarat tidak ada yang transitif dependensi, jadi bisa dikatakan tabel ini sudah memenuhi syarat untuk 3NF. Maka dari itu tidak saya jabarkan lagi di sheet 3NF seperti itu. Dari sini sekian untuk studi kasus kali ini. Semoga teman-teman paham dan mendapat banyak insight dari studi kasus Pratatex ini. Sekian, apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.